Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup Tadris IPA A. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Statokista invertebrata sistem gurat sisi pada ikan dengan anggota kelompok Anisatul Marwah, Maulidah Wiljannah, Nafa Mamluah, dan Nurul Huda Ramadan. Sebelumnya mari kita membahas tentang statokista terlebih dahulu. Apa sih statokista itu? Statokista merupakan organ keseimbangan yang ada pada beberapa invertebrata air. Statokista terdiri dari kantung berisi cairan yang dilapisi rambut sensorik dan mengandung butiran kalsium karbonat. Statokista merupakan reseptor gravitasi. Statokista pada hewan invertebrata air berperan sebagai reseptor gravitasi. Statokista bertindak sebagai keseimbangan organ yang mempertahankan sikap horizontal pada saat hewan invertebrata tersebut berenang di dalam air. Jadi statokista itu sangat penting bagi hewan invertebrata karena pada statokista tersebut dapat menyeimbangkan hewan tersebut saat berenang. Ketika terjadi perpindahan relatif terhadap gravitasi, maka akan menyebabkan statolit dari kalsium karbonat yang terletak di rambut sensorik mengaktifkan rambut sensorik yang kemudian akan mengirimkan informasi ke sistem saraf. Selanjutnya saya Anisatul Marwah dengan NIM 207200005 akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu mengenai pembahasan apa itu sistem gurat sisi. Gurat sisi ialah semacam indera peraba yang ditemui pada hewan-hewan vertebrata akuatik, atau akuatik sendiri adalah kata lain dari hewan air. Merupakan garis yang dibentuk oleh pori-pori, terdapat pada ikan yang bersisik maupun tidak. Nah, pada ikan yang tidak memiliki sisik, gurat sisinya terbentuk oleh pori-pori pada kulitnya. Sedangkan yang bersisik dibentuk dari pori-pori pada sisiknya. Gurat sisi berbentuk serupa garis atau suatu lekukan kecil pada sisi di sepanjang sisi tubuh ikan mulai dari belakang kepala hingga ekor. Gurat sisi disebut sebagai organ sensoris pada ikan, di mana pada area tersebut terdapat banyak rami serabut syaraf, sehingga muncullah istilah sistem gurat sisi. Seperti pada gambar yang ada di samping, di mana sisik tersebut terdapat garis, itulah yang dinamakan gurat sisi. Kemudian fungsi sistem gurat sisi pada ikan. Yang pertama yaitu membantu ikan merasakan getaran dari arus atau ikan lain. Jadi ketika ikan tersebut di sekitarnya terdapat sebuah getaran dan juga ikan lain, ikan tersebut dapat mengenalinya. Kemudian yang kedua yaitu membantu navigasi ikan dan mengetahui kondisi lingkungan. Navigasi sendiri adalah sebagai petunjuk dan juga dapat mengetahui kondisi lingkungannya kondisinya bagaimana, itu bisa diketahui. Kemudian membantu ikan dalam mencari makan, menghindari dalam bahaya, membantunya dalam mengetahui suhu air, dan juga mengetahui ikan tetap dalam kelompoknya. Karena ikan lebih sering hidup berkelompok, sehingga mereka bisa menggunakan gurat sisinya sebagai mengetahui kelompok yang mana. Kemudian fungsi yang keempat yaitu membantu proses osmoregulasi. Osmoregulasi pada ikan merupakan sebuah proses yang mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Nah, proses osmoregulasi ini sangat diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Jadi pada ikan dan juga lingkungan sekitarnya itu berbeda konsentrasi, sehingga diperlukannya osmoregulasi. Nah, garis gurat sisi tadi dapat membantu berjalannya proses osmoregulasi. Saya Nafa Mamluah dengan NIM 207200022.
Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur gurat sisi pada ikan dan fisiologi. Struktur gurat pada ikan. Sistem gurat sisi atau linea lateralis berupa suatu duktus atau tabung atau saluran yang terisi oleh mukus di bawah kulit. Duktus ini terhubung ke kulit atau melalui insang yang menutupinya. Syaraf terletak di antara duktus. Pada beberapa ikan, linea lateralis memanjang hingga ke ekor atau ke kepala dan menyebar menjadi beberapa cabang di kepala ikan. Fisiologi gurat pada ikan. Linea lateralis merupakan organ sensoris pada ikan, yang mana fungsinya serupa dengan indera pendengar dan peraba pada manusia. Di bawah linea lateralis terdapat banyak duktus yang di dalamnya terdapat neuromas dan ujung saraf sensoris. Sistem linea lateralis terbagi antara lain yaitu mekanoreseptif neuromas, elektroreseptif ampullari, dan tuberous organ. Fisiologi pada neuromas terbagi menjadi dua tipe, superficial dan kanal. Tuberous organ sering terdapat di kepala dengan 4-5 sensoris yang berperan sebagai indera peraba rangsangan elektrik yang lemah. Neuromas kanal atau neuromas dalam tertanam pada dermis yang membentuk saluran serupa kanal yang berkontak dengan air melalui lubang kecil. Neuromas superficial terdapat di bawah bibir dan kepala pada hiu ekor merah. Neuromas superficial ini terdapat di permukaan kulit dan berkontak langsung dengan air. Neuromas biasanya berupa elemen yang terisolasi atau ditemukan sebaris mengikuti garis linea lateralis. Organ ampullari berada di bagian kepala, bagian belakang mata, yang dibentuk oleh reseptor khusus untuk mendeteksi elektromagnetik dan suhu. Organ ampullari terbagi menjadi dua, berdasarkan ukuran dan panjang kanalnya. Keberadaan sistem saraf di linea lateralis akan membantu ikan menjadi lebih peka saat air masuk pada lubang atau pori-pori dalam duktus. Materi selanjutnya adalah histologi dan macam-macam sistem gurat sisi. Histologi. Pada hiu ekor merah, sistem linea lateralis terbagi menjadi neuromas, mekanoreseptif, dan organ reseptor tuberous elektroreseptif. A. Organ tuberous. Organ ini biasanya terdapat di area kepala. Bagian atas organ ditutupi oleh selapis epitel squamous. Organ ini memiliki 4-5 sel reseptor sensoris non-silia memanjang dalam kapsul seluler. Selapis sel penyongkong berada di antara sel reseptor dan basal kapsul. Serabut syaraf tipis tunggal menginervasi tiap kelompok organ. Organ tuberous juga mempertemukan neuromas superficial yang berada di bibir bawah dengan kepala. B. Neuromas. Terdapat dua genus neuromas, yakni neuromas superficial dan kanal. Neuromas kanal ditutupi oleh fibrous coat. Neuromas superficial ditutupi oleh supula. Neuromas superficial memiliki 4 tipe sel, yakni 1. Sel rambut sensoris. Sel ini adalah transducer untuk udara, getaran, dan menentukan posisi tulang punggung. Sel penyokong mengelilingi sel rambut dan mensekresikan material berupa gelatin atau uvula. Sel basal. Kemudian, sel yang dikelilingi oleh sel mantel berbentuk sabit. Pada ikan gupi, sistem linea lateralis terbagi menjadi dua subsistem, yaitu A. Organ ampullari atau elektroreseptor. Terletak di area kepala belakang mata, berukuran panjang 200-250 mikrometer dengan diameter 100-125 mikrometer. Organ ini merupakan bentuk dari reseptor khusus yang berbentuk ampul dengan lumen terbuka ke permukaan melalui saluran pendek.
bagian atas sel sensoris ditutupi oleh substansi berupa mukus yang disebut kupula. Epitel sensoris pada ruangan di bagian basal epidermis. Epitel sensoris ini memiliki 8 jenis sel sensoris yang berbentuk piriformis. Sitoplasma gelap, nukleus di pusat berbentuk bulat besar, memiliki mikrofili di apikalnya dengan ujung syaraf akson muncul di bawah jaringan ikat. Sel penyokong berbentuk tinggi dan sempit yang melingkupi sel sensoris dengan nukleus di basal. B. Neuromas terdiri dari neuromas superficial dan dalam atau deep atau kanal. Neuromas kanal tersebar di kepala, operkulum, dan ruang antara eksterior dan dikelilingi 2 lapis sel sensoris dengan mikrofili apikal, dan di sisi berlawanan kanal dibatasi oleh epitel squamous simplex pada gupi. Pada gupi, neuromas kanal dikelilingi oleh osseous coat.